berpikir gitu. Karena impulsif tadi, ada impulsivitas yang akhirnya mereka munculkan. Nah, kalau kesempatan bermainnya banyak, pasti banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah. Gitu. Oke, bermain juga sebenarnya membantu anak untuk membentuk kemampuan regulasi atau pengaturan, atau kita biasa sebut sebagai kemampuan untuk kontrol emosi, kemampuan untuk mengarahkan diri, kemampuan untuk mengikuti sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Itu lewat bermain. Karena ketika bermain juga mereka sebenarnya akan belajar ekspresi, kemudian mereka akan belajar berbaginya itu berbagi waktu, berbagi kesempatan. Soalnya mungkin orang-orang yang bermain itu juga sebenarnya nggak cuma dia gitu kan, banyak orang yang bermain jadi harus bergantian misalnya seperti itu. Terus regulasi dirinya juga dibentuk dari lewat aturan bermainnya. Oh, ini belum waktunya nih saya melakukan ini, tunggu dulu misalnya seperti itu. Atau juga lamanya durasi bermain. Itu juga membantu anak untuk bisa meregulasi diri mereka dan emosi mereka. Nah, kalau misalnya nih, anak-anak melakukan kegiatan bermain yang sifatnya adalah kayak bermain yang sifatnya kompetisi gitu ya. Ada menang, ada kalah, ada yang jaga, ada yang jalan gitu kan. Tapi dari situ juga mereka akan paham bahwa oh, it's just a game. Ini hanyalah sebuah permainan di mana memang setiap orang punya perannya masing-masing. Disitulah nih konsep tentang regulasi, pengaturan. Jadi kalau ada anak-anak sekarang yang regulasi emosinya itu nggak terbentuk, dikit-dikit marah gitu ya, atau kalau bahasa kasarnya adalah senggol bacok gitu ya, disenggol dikit langsung pengen nabok gitu, langsung pengen tonjok, itu banyak sekali tuh yang masuk ke ruangan konseling, anak-anak dengan agresivitas yang tinggi sekali. Jadi hanya karena hal kecil, tapi dia bisa melakukan tindakan yang cukup membahayakan lingkungan gitu. Karena nggak adanya kemampuan dalam mengatur emosi atau meregulasi emosinya mereka. Nah itu mungkin kurang bermain. Artinya orang tua memang harus memberikan hak kepada anak untuk bermain. Karena bermain itu adalah hak, bukan privilege atau bukan reward. Bermain itu adalah hak bagi anak. Jadi kalau ada anak yang nggak pernah dapetin waktu bermain, nah itu perlu dilihat lebih lanjut. Bagaimana dia bisa mengembangkan kecerdasan emosinya dari kalau dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermain. Jadi biasanya anak-anak yang tidak diberikan kesempatan untuk bermain itu adalah anak-anak yang cenderung kurang bahagia. Jadi kalau sekarang nih ada anak-anak kuliahan yang mudah banget stressful atau dikit-dikit sensitif, mungkin waktu kecil kurang bermain. Jadi coba deh, ciptakan waktu bermainnya kita masing-masing itu seperti apa. Tapi dengan catatan nggak terbatas hanya dengan permainan gadget ya. Gitu. Karena kalau anak sekarang itu waktu bermainnya adalah, aku ini waktu bermainnya ngapain? Scrolling IG. Gitu. Nah, itu sih bukan bermain namanya ya. Gitu. Oke, nah bermain itu juga penting karena bermain memberikan kesempatan. Ya, di garis bawahi ya, kesempatan. Artinya kalau nggak bermain, pasti kurang tuh kesempatan untuk eksplorasi. Eksplorasi tentang banyak hal. Tentang hal yang ingin diketahui. Bukan hanya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ya, tapi bermain juga memberikan kesempatan belajar kenal resiko. Gitu. Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, saya tinggal di daerah, tapi bukan, maksudnya yang agak dekat sama Jakarta gitu ya. Jadi sebenarnya daerah tapi cukup inilah, nggak terlalu yang pedalaman banget gitu. Jadi kita masih kenal tuh yang namanya modernitas. Nah tapi rumah saya sama gunung tuh dekat gitu.
Jadi kita pernah main ke gunung. Waktu itu kalau nggak salah saya SD gitu deh. Pengalamannya menyenangkan dong bisa naik gunung, walaupun gunungnya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Mungkin bukit lah itu sebenarnya bukan gunung, tapi buat anak kecil itu seperti gunung. Terus kemudian di situ pengalamannya menyenangkan sekali. Wah, enak ya bisa eksplorasi alam, nemu buah-buahan dan lain sebagainya gitu. Nah, di situ juga akhirnya kita belajar dikasih kesempatan untuk kenal dengan resiko. Karena tiba-tiba pas naik di gunung tuh hujan. Kita udah sampai di atas, tiba-tiba hujan, terus kita bingung gimana kita turun, karena itu pasti licin banget gitu kan. Nah, dari situ itu adalah resiko yang sebenarnya harus diambil dari setiap keputusan. Belajar dari resiko itu, karena ternyata akhirnya susah sekali untuk turun dari gunungnya karena kondisinya licin, akhirnya kita baru turun tuh udah malam. Dan itu udah semuanya udah ketakutan gitu. Bukan ketakutan dimarahin, tapi karena emang tuh gelap sekali gitu. Dan mungkin kita juga kepikiran, wah orang tua udah nyari-nyari ini dan lain sebagainya. Akhirnya belajar dari kesempatan itu, besok-besoknya emang kita jadi nggak mau mengulangi hal yang sama kalau tidak didampingi oleh orang dewasa. Nah, itu kan kenal dengan resiko gitu. Oh, ternyata kalau saya nggak didampingi orang dewasa, akibatnya adalah begini. Oh, ternyata kalau pergi naik gunung nggak bilang tuh akibatnya begini gitu ya, seperti itu. Nah, dari situ akhirnya ketika dewasa itu terbawa tuh. Oh iya, bahwa ketika mau melakukan sesuatu emang kita harus berpikir dulu. Jangan lakuin dulu baru kemudian berpikirnya kemudian gitu. Nah, itu yang pasti akan apa ya? Akan sangat efektif kata-kata yang bilang bahwa menyesal ada di belakang gitu ya. Kalau di depan namanya bukan menyesal. Gitu. Tapi kalau anak-anak yang sudah terbiasa dapat kesempatan eksplorasi, mereka terbiasa terpapar oleh bentuk resiko-resiko mulai dari yang ringan sampai yang berat, pasti mereka akan mempertimbangkan apapun yang mereka lakukan. Gitu. Jadi begitu pentingnya tuh kesempatan anak untuk bermain tanpa interupsi. Itu kalau anaknya lagi bermain tuh emang kita nggak perlu terlalu banyak interupsi ke dia. Atau misalnya contohnya bukan bermain deh, misalnya mewarnai gitu ya, tapi itu konsepnya bermain gitu. Terus anaknya mau warnain awan merah, ya nggak apa-apa. Nggak usah diinterupsi, itu kok awannya merah sih? Awan kan bukan merah, biarin aja. Karena itu imajinasinya mereka. Itu adalah bentuk dari buah pikirnya mereka. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, mereka akan tahu kok, oh standarnya memang di langit itu awan itu warnanya apa gitu. Oh ternyata nggak ada awan merah. Gitu. Adanya awan itu agak semu-semu biru, ada yang kadang abu-abu, yang seperti itu. Jadi nanti mereka akan belajar, bukan dari kita, tapi dari kesempatan eksplorasi. Karena bayangkan ya, kalau orang tua itu tipikal orang tua yang sedikit-sedikit koreksi ke anak, terus sedikit-sedikit ngasih tahu anak gitu ya, sedikit-sedikit anaknya ibaratnya, oh harus A, harus B, harus C gitu. Kita tuh bukan lagi jalanin kuda delman. Kita itu sedang, kalau misalnya cara kita adalah selalu menyuapi anak kayak tadi dengan jawaban-jawaban atau perintah-perintah yang seperti tadi, itu anak kita tuh kayak kuda delman. Ya harus ada kusirnya, harus ada yang mencambuk baru dia mau lari lebih kencang gitu. Padahal kita itu sebenarnya tujuannya adalah apa? Membersamai anak itu tujuannya adalah supaya nanti mereka bisa mengambil keputusan-keputusan secara logis dan efektif untuk diri mereka dan menjalankan kehidupan mereka dengan berkualitas. Lah kebayang dong kalau kita ngebentuknya sekarang seperti jadi kayak kuda delman. Kusirnya bertahan sampai kapan sih? Paling nggak lama kok. Nanti kalau mereka udah masuk usia remaja atau dewasa awal juga kusirnya udah nggak diperluin lagi. Tapi yang kita latih ke mereka adalah kuda delman. Jadi kalau kusirnya udah nggak ada, gimana mereka bisa menjalankan hidup? Makanya jangan membersamai anak atau mengasuh anak itu seperti kita mau membentuk mereka menjadi kuda delman. Gitu. Nah,
Pada dasarnya adalah yang perlu diperhatikan anak itu butuh kebebasan atau freedom dan waktu untuk bermain. Jadi kebebasan bermain dan waktu. Jadi kalau kita nggak benar-benar meng-create waktu itu, ya kita nggak bisa memberikan yang namanya kebutuhan. Karena bermain itu bukan luxury, bukan kemewahan, bukan privilege, bukan reward, bukan. Tapi bermain itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita udah paham bahwa itu adalah kebutuhan, kalau nggak dilakukan pasti ada kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan kita. So, itu sebabnya orang tua harus secara sadar menciptakan waktu bermain untuk anak dalam situasi apapun. Misalnya lagi pandemi gitu ya kan nggak bisa keluar rumah, bermain nggak mesti harus di luar rumah atau harus pergi ke tanah lapang yang besar gitu, enggak. Bermain itu bisa dimanapun dilakukannya dengan tools apapun tadi. Yang paling terpenting bersenang-senang. Terus kalau misalnya dia lagi belajar baca, gimana caranya metode bermainnya? Nah, tinggal diumpet-umpetin aja tuh huruf-hurufnya, suruh dia cari, kemudian dia tebak. Atau kita tempel-tempel di mana nanti dia cari, terus kemudian dia tebak bagaimana cara membacanya, misalnya seperti itu. Emang anaknya bisa masuk tuh kemampuan membacanya kalau caranya seperti itu. Selama caranya menyenangkan, akan lebih mudah dikenali oleh otak. Jadi kalau misalnya kita mau ngajarin anak, kita hanya marah-marah, udah pasti nggak masuk deh di otaknya mereka. Karena yang aktif bukan prefrontal cortex, bukan otak depan yang aktif, tapi otak belakang atau kita bilang sebagai animal brain. Jadi kalau animal brain itu aktif karena dia merasa terancam. Jadi kalau misalnya kita ngajarin anak matematika gitu ya. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2? Berapa? Kan aku udah kasih tahu 2 tambah 2 berapa. Nah, ketika kita bersuara seperti tadi, itu animal brain-nya langsung aktif. Anak bukannya jawab, padahal dia sebenarnya tahu. Makin bikin kita kesel. Makin animal brain-nya aktif. Nah, tapi kalau caranya menyenangkan, anak tidak merasa bahwa itu adalah belajar. Dan dia akan menempel di dalam otak. Karena yang aktif adalah prefrontal cortex. Jadi kalau untuk belajar, otak yang digunakan adalah prefrontal cortex atau otak depan. Makanya orang zaman dulu bilang kalau misal jidatnya jenong gitu ya, oh berarti orangnya pintar gitu. Sebenarnya asal dari situ. Artinya prefrontal cortexnya besar gitu, daya serapnya tuh besar gitu, seperti itu. Jadi pada megangin jidat masing-masing kan, diukur pakai penggaris gitu. Oke, nah intinya bermain itu adalah mengapa penting bagi anak, karena pertama itu adalah kebutuhan bagi anak, dan kemudian yang kedua menstimulasi berbagai macam aspek. Spesifiknya tadi yang sudah saya jelaskan tentang pentingnya bermain apa aja sih gitu. Untuk fisiknya, kemudian untuk melatih problem solving, kemudian untuk belajar mengekspresikan emosi, melatih regulasi diri, kemudian juga mereka akhirnya bisa menemukan solusi yang terbaik ketika menghadapi satu situasi yang bermasalah gitu. Jadi banyak banget manfaat dari bermain dan itu penting semua untuk anak. Karena memang kebutuhan anak untuk bermain ibaratnya masih jauh lebih besar daripada kebutuhan anak untuk belajar. Tapi jangan pernah memisahkan bermain dan belajar. Karena dalam setiap permainan apapun itu bentuknya ada proses belajar di situ. Sebutkan mainannya apa. Main Play-Doh ada proses belajar. Main petak umpet ada proses belajar. Main guling-guling di lantai ada proses belajarnya. Gitu. Jadi jangan dipikir bahwa bermain itu adalah cuma sekedar main gitu, cuma buat having fun, enggak. Nah, mudah-mudahan orang tua jadi tidak lagi menggunakan kata-kata stop dong mainnya, gantian jadi belajar, enggak. Jadi kita coba cari cara bagaimana supaya belajarnya menjadi menyenangkan. Nah, menyenangkan kan tujuannya bermain. Berarti belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar.
Oke, itu mungkin materinya saya lebih ingin banyak kita berdiskusi atau tanya jawab gitu ya. Artinya dari apa yang saya bagikan tadi, mudah-mudahan walaupun sedikit tapi bisa cukup bermanfaat. Ya, ini halo. Bagaimana saya mengembalikan ke ruang? Oke. Baik. Ya, Mas Diki, saya kembalikan kepada Mas Diki nih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas materi yang disampaikan. Ya. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Saya dari tadi ngeraba jidat saya Bu. Ternyata jenang. Ayo. Soalnya kan orang tua zaman dulu bilang gitu ya, kalau jidatnya lebar nih anaknya pinter nih gitu. Jidat jidat saya Bu. Oke. Ya, terima kasih pada Ibu Ratih Zuhaki. Yang pertama kita ambil kesimpulan dari penyampaian Ibu tadi, yaitu definisi bermain merupakan kegiatan bersenang-senang. Ya. Jadi bersenang-senang ya Bu, bermain sambil belajar. Bermain dan belajar. Ketika bermain ada tentunya proses belajar. Ya. Mempelajari sesuatu dengan bermain. Ya. Bermain memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengoptimalisasi atau mengoptimalkan daya perkembangan aspek dari fisik, kognitif, emosi, dan sosialnya. Bermain sangat mempengaruhi hubungan emosional juga, terutama terdapat pada hubungan orang tua. Kebutuhan paling besar anak adalah bermain ya Bu ya. Sebenarnya. Betul. Oke. Bermain membentuk kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya. Bermain juga dapat membentuk kemampuan regulasi, emosi, dan ekspresi. Jadi bermain merupakan kesempatan anak untuk bereksplorasi. Dari sini kita dapat ambil kesimpulannya atau benang merahnya. Jadi anak membutuhkan kebebasan dan waktu untuk bermain. Karena bermain bukan sebuah kemewahan, tetapi bermain adalah sebuah kebutuhan. Ya. Alhamdulillah, sangat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bu Ratih. Semoga kita nanti ke depannya calon orang tua atau mungkin ada orang tua di sini juga untuk amin. Untuk tidak melarang anaknya untuk bermain lagi. Iya. Penting itu Mas Diki. Penting, sangat penting, harus digarisbawahi juga. Jadi nanti kalau misalnya anaknya nanti main-main, tapi juga jangan terlalu larut malam Bu ya. Iya, betul. Tadi harus ada aturannya kan, gitu. Ini juga berpengaruh juga nanti dalam perkembangan anak ya. Oke. Alhamdulillah pemateri telah menyampaikan materi. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab ini yang ditunggu-tunggu Bu ya. Ini yang kita harus panjangkan durasinya Bu ya. Iya, betul. Keseruannya ada terlihat di sini. Baik, adapun ketentuan yang harus kita perhatikan yaitu sebagai berikut. Peserta nanti jika ingin bertanya, gunakan fitur raising hand. Ya, jadi nanti ada fitur raising hand di layar, tekan, baru kita mulai bertanya. Oke, tak berlama-lama lagi Bu ya. Ya. Langsung saja. Sesi pertama akan dibuka 3 penanya terlebih dahulu. Ya. Silakan penanya. Penanya kami batasi di sesi pertama ini 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum penanya, silakan. Boleh nanya Kang? Oh, silakan. Boleh. Iwan ya, Kak Iwan. Ya. Silakan, Kak Iwan. Sebenarnya mah ini pertanyaannya tantangan sekarang itu
Bukan masalah bermain tidak bermainnya, tapi gadget yang jadi tantangan sekarang itu. Nah, oke. Nah, itu mungkin ya dalam menyikapinya mungkin Bu Rati harus seperti apa gitu ya. Terima kasih Bu Rati. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi sebenarnya untuk gadget ini memang menjadi tantangan setiap orang tua. Apalagi sekarang sekolah online di mana anak-anak juga akan banyak terpapar oleh gadget gitu. Nah, gadget ini seharusnya bukan menjadi lawan, tapi gadget ini seharusnya mempermudah kehidupan gitu ya. Artinya karena sekarang kita segala sesuatunya tergantung kepada teknologi. Nah, tapi yang biasanya akan merubah gadget ini menjadi bumerang, menjadi masalah adalah karena satu, pengaturan secara waktu. Jadi anak kalau sudah terpapar gadget dan itu tidak ada aturannya, akhirnya mereka belum membentuk yang namanya kemampuan pengontrol diri gitu ya, pengontrol diri, akhirnya jadi bablas gitu. Yang tadinya mungkin 1 jam, tapi gara-gara sekolah online jadi berjam-jam dan dianggapnya, oh boleh ya ternyata pakai gadget lama. Nah makanya buat kesepakatan bersama dengan anak. Kalau anaknya sudah lebih besar, artinya sudah SD, SMP gitu, bisa diajak untuk berkomunikasi. Oke, sekolah menggunakan gadget, terus tapi ada lagi penggunaan gadget untuk apa? Untuk main game misalnya gitu ya, game online. Ya kalau kesepakatannya adalah anak boleh main game online, nggak apa-apa, tapi dibatasi dalam 1 hari berapa jam dia boleh main game online. Jadi nggak yang semaunya mereka. Karena ketika kita memberikan gadget kepada anak, kita juga harus paham konsekuensinya apa sih mengenalkan gadget ke anak terlalu dini gitu. Jadi minimal usia kepemilikan gadget itu sebenarnya adalah 13 tahun. Minimal. Itu pun masih harus dalam pantauan orang tua. Jadi kalau sebelum 13 tahun anak sudah punya gadget sendiri, nah itu yang pasti akan menjadi masalah gitu. Atau misalnya dia pakai gadget orang tua gitu, tapi kok lebih galakan yang minjem daripada yang punya gadget gitu kan. Karena udah dong main gadgetnya, enggak aku masih mau main gadget misalnya kayak gitu. Jadi berarti kita perlu merevisi lagi, oh aturan gadgetnya seperti apa nih, buat kesepakatan lagi sama anak. Kalau anaknya masih benar-benar di bawah 3 tahun gitu ya, disarankan sih no gadget sama sekali. Jadi 0 sampai 3 tahun tuh kalau bisa benar-benar zero gadget. Supaya perkembangan otaknya juga akhirnya menjadi sempurna. Nah, anak itu kenapa lebih banyak main gadget juga karena tidak ada pilihan lain. Bosen mau ngapain kalau nggak main gadget? Itu tantangannya orang tua. Menciptakan kesempatan bermain yang menyenangkan sehingga anak tidak lagi melirik ke gadget. Mau nggak mau kan orang tua harus mendedikasikan waktu ya untuk bisa memikirkan aktivitas apa nih yang bisa mengalihkan pandangan anak saya dari gadget. Seperti itu Pak Iwan. Ya Pak Iwan. Iya Bu, satu lagi Bu ya. Ya boleh Pak. Tantangan yang berikutnya ini kalau anak dunia bermain itu kan kalau bermainnya bersama-sama mungkin Bu ya. Kalau main sendiri atau apa kayak permainan tradisional sendiri kayaknya kurang mengasihkan gitu. Tapi kalau sama-sama, nah ini yang jadi berat itu sekarang kan lingkungan, apalagi di dunia perkotaan itu cenderung individualismenya tinggi. Betul. Nah itu jadi mungkin yang pertama mungkin harus banyak ini ya mungkin apa membudayakan permainan-permainan dulu mungkin kalau saya itu waktu kecil mungkin ya. Nah, terus ini cara kan saya kebetulan transisi sebetulnya kalau saya itu jadi ke kota nggak nyampe ke kampung udah lewat gitu. Oke. Jadi anak-anaknya ya masing-masing lah ada yang gadget, ada yang apa gitu kan. Justru kalau mainnya bareng-bareng mungkin emosi tadi itu akan terlatih mungkin ya. Oke. Jadi sebenarnya Pak Iwan kalau bermainnya nggak bareng-bareng pun
semua anak itu bisa mengembangkan hal-hal yang tadi gitu. Jadi kebetulan aja tadi yang saya contohkan adalah permainan-permainan yang sifatnya banyak yang tradisional gitu, yang zaman dulu gitu. Karena mungkin kerinduan main-mainan zaman dulu nggak sih? Kalau sekarang mainan semuanya adanya di gadget gitu ya, nggak ada yang real. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalaupun misalnya nggak ada teman bermain di rumah dan hanya main sendiri, disitulah orang tua harus kreatif menciptakan tools apa atau alat apa yang bisa digunakan untuk anak bermain. Misalnya, bermain itu sebenarnya nggak mesti harus beli mainan yang mahal. Misalnya hanya hand painting gitu ya, dari pewarna atau cat air, terus tangannya dicat, kemudian dicap-capin ke apa kardus yang ditempel di tembok gitu, itu sebenarnya bermain. Atau apa namanya face painting, pakai krayon muka gitu, terus nanti dilukis mukanya, saling melukis, itu sebenarnya bermain. Unsurnya adalah kesenangan. Jadi jangan kotak-kotakan bahwa mainnya harus yang menyenangkan banget nih supaya bisa terbentuk hal-hal yang penting tadi, enggak sih. Jadi bermain apapun. Misalnya bermainnya dengan hewan peliharaan kalau ada hewan peliharaan, atau bermainnya dengan permainan yang sifatnya mungkin sambil bikin kue sambil bermain karena apa ngublek-ngublek adonan gitu kan. Nah, itu juga bisa sifatnya bermain. Jadi apapun selama itu menyenangkan pasti ada unsur bermain di situ. Kalau misalnya nggak menyenangkan, ya walaupun judulnya permainan, tapi kalau nggak menyenangkan, pasti tidak akan mengembangkan kemampuan yang tadi. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya Pak Iwan. Oke, terima kasih Bu Rati. Terima kasih Pak Diki. Iya Kak Johan, terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa nih berarti. Iya, Ya, banget. memang keluhan orang tua ini Bu ya. Iya, Banyak gitu. Orang tua ingin anaknya itu berkembang tanpa, ya ini susah juga ya Bu, melepaskan anak dari gadget ini susah juga. iya. Karena pengalaman saya pribadi Bu ya, sharing aja Bu. Boleh dong. Pengalaman pribadi Bu. Kalau misalnya anak rewel atau anak nangis, orang tua itu lebih cenderung memilih gadget agar anaknya cepat diam. Nah, iya ini perlu kita bahas nih. Babysitter pakai gadget ya. Kayak kita kan, iya. Ya, jadi gini Mas Diki, kalau babysit anak atau kita menggunakan gadget untuk mendiamkan anak itu biasanya disebut sebagai babysitting menggunakan gadget, gadget babysitter. Itu sebenarnya nggak baik. Banyak sekali hal yang akhirnya akan apa namanya berkembang tidak optimal. Yang pertama, ketika anak rewel, itu ranahnya adalah emosi. Harusnya kita afirmasi dulu, kita validasi dulu emosinya. Oh, ayah lihat kamu lagi kesel banget ya. Kalau kita tahu apa yang bikin dia kesel, misalnya dia kesel gara-gara dia nggak ada yang nemenin, semua orang sibuk sendiri, misalnya gitu. Kita kasih tahu, kita coba validasi. Oh, ayah lihat kamu kesel banget ya karena sendirian, terus nggak tahu mau ngapain. Jadi jangan anak nangis dikit langsung kasih gadget, ya diem, pasti diem. Karena fokusnya jadi beralih ke gadget. Tapi dia mengabaikan apa yang sebenarnya dia rasakan, itu yang bahaya. Jadi kalau sekarang makan tuh nggak boleh pakai gadget. Lagi nangis jangan langsung dikasih gadget. Biarkan dia memproses emosinya dulu. Kalau ternyata dia akhirnya mau nonton gadget bukan gara-gara supaya diem, tapi memang waktunya nonton YouTube misalnya. Karena memang waktunya nonton film misalnya seperti itu. Jadi bukan gara-gara supaya dia duduk tenang. Karena kalau kita babysitting menggunakan gadget, nantinya mereka jadi tidak akan melatih empati dalam diri mereka. Ini bahaya nih kalau anak tumbuh tanpa empati. Bisa menjadi anak yang secara perilaku nggak peduli orang mau sakit, orang mau marah, orang nggak suka, terserah. Yang penting saya melakukan apa yang saya mau lakukan. Gitu. Jadi perlu sedikit-sedikit pelan-pelan merubah cara. Kalau tapi anak saya itu, ini biasa curhatan ibu-ibu ya. Tapi anak saya itu akan lebih banyak makan kalau sambil nonton. Karena dia nggak sadar apa yang dia masukkan ke dalam mulut.
Kita kalau nonton sambil makan pun, itu juga nggak sadar kita makan apa, gitu. Makan ya makan, nonton ya nonton, itu harus dipisahkan. Jadi kalau lagi berkegiatan satu, ya lakuin dulu sampai selesai, baru kemudian pindah ke kegiatan yang lain. Jadi jangan makan sambil nonton atau sambil baca buku, sambil pegang handphone, makan sambil scrolling IG misalnya atau scrolling online shop misalnya gitu. Jadi kalau bisa memang fokus kepada satu kegiatan gitu. Iya. Terima kasih Bu, ini sangat membantu bagi kita keluhan orang tua banget ini Bu ya. Iya Mas Diki, betul. Ya, walaupun bukan anak kita, kadang-kadang kita tuh merasa greget gitu Bu ya, greget. Betul banget. Banget. Misalnya kita menyuruh keponakan kita sendiri aja, udah fokus ya. Iya. Itu yang namanya pengikisan empati mungkin ya. Iya. Empatinya mungkin terkikis gitu ya. Betul. Wow, dahsyat sekali pengaruh handphone ini Bu ya. Iya. Silakan penanya kedua. Kami silakan untuk penanya kedua untuk bercurhat ria. Gak apa-apa, kita curahkan aja. Apakah pesertanya pada tidur? Nggak ada yang mengaturkan video ini rupanya Bu ya. Hadir Bu, ini mah lagi ada kumpulan, jadi rame-rame Bu nih, lihat nih. Ini lagi ada kumpulan Bu tuh. Oh, jadi yang ngedengerin ini ada 10 orang di sini Bu. Oh, Masya Allah Pak Iwan. Iya. Ikut belajar Bu. Kebetulan ini ibu-ibu rumah tangga semua di sini lagi kumpul. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang mungkin yang lain mau bertanya tentang apa, nggak apa-apa. Mumpung ada ibunya ini, wow, ini ilmunya dapat kita gali kalau bisa ya. Gak usah malu-malu bertanya, silakan. Kakak-kakak semua. Ini rata-rata pesertanya mahasiswa kah, Mas Diki? Rata-rata mahasiswa Bu. Kalau saya guru Bu. Oh iya, guru Pak di SD ya. Bu. Nah, makanya iya. Makanya sangat tertarik dengan materi ini. Ya, makanya sangat ini ya, dekat dengan dunia anak juga ya Pak. Iya betul Bu. Makanya ini seharusnya kita punya komunitas permainan anak yang dimodifikasi Bu dari zaman dulu. Betul. Permainan dulu modifikasi ke zaman sekarang kayaknya lebih bagus gitu. Iya betul. Karena kalau kembali ke dulu itu ya lahan juga nggak ada, anak-anaknya juga sudah berbeda gitu. Mungkin bagusnya ada modifikasi mungkin Bu. Iya betul. Iya. Ada yang raise hand Mas Diki? Iya. Iya silakan Pak Freddy. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oke, tapi saya bukan bertanya Bu, namun baik. Ibaratnya kayak memberikan informasi juga kepada tadi saya lihat tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa kalau bisa permainan anak itu dimodifikasi, apalagi dengan adanya permainan olahraga tradisional. Ya. Kebetulan saya duduk di pengurusan Tapoti DKI Jakarta. Oke. Nah, jadi saya sebagai bidang permainan olahraga tradisional, Bu. Oh, oke. Jadi untuk yang namanya olahraga tradisional itu kita memang lagi berusaha memasyarakatkannya di Jakarta. Baik. Memang benar Bu, kendalanya cukup banyak menghadapinya. Apalagi menghadapi anak-anak yang sekarang yang notabene-nya senang dengan HP atau gadget. Iya. Nah, tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk memasyarakatkan olahraga tradisional. Nah, kebetulan kita itu di bawah lindungan dari Kementerian Pemuda Olahraga, di bawah Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perlindungan Anak, ada beberapa Bu, ada 5 itu Bu. Nah, jadi menghadapi hal itu iya memang benar Bu, agak susah. Tapi kita berusaha, sudah jalan sih Bu memang. Makanya saya juga
kadang menghadapi anak, apalagi saya ingat di saat saya membawa anak Jakarta berlomba, itu loh Bu, lomba kalau kita dulu namanya galasin atau gobak sodor. Oh iya, iya. Nah, memang Gobak saya sodor. saya mendampingi anak membawa kontingen Jakarta, sempat dipandang sebelah mata oleh wilayah-wilayah lain. Karena apa? Mereka tahu anak Jakarta anak mami. Tidak mengenal dunia olahraga tradisional. Tapi memang ya namanya nasib sudah ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya dilalahnya DKI juara umum, juara 1 Bu waktu itu. Oh, Masya Nah, Allah. jadi saya melihat itu memang berat Bu. Anak-anak mengajak anak untuk mengikuti karena apa? Tapi memang ada beberapa olahraga Bu yang bisa dibuat buat anak, misalnya congklak, Ya, ya kan? Dampu bulan, yang tadi Ibu bilang apa? Tapak bulan, ya tapak-tapak itu Bu. iya engklek. Nah, engklek ya itu ada. Kita sudah nyebarkan loh, ada beberapa permainan olahraga, permainan tradisional banyak Bu. Namun ya memang dengan kendalanya pandemi sekarang, kita akhirnya terbatas. Oke. Kita terbatas, tapi di samping itu tetap juga kita menjalankannya secara virtual. Jadi untuk sekarang ini kita mengikuti ada 2 lomba Bu. Yang pertama lomba lari balok bolak-balik. Balok ini Bu, balok. Yang kedua lomba bakyak kreasi. Oh, pakai bakiak ya? Ya, terumpa panjang. Mm-mm. Nah, jadi itu pun secara nasional gitu loh Bu. Oke. Jadi masing-masing wilayah menampilkan kreasi gerakan dengan tradisional wilayah masing-masing. Nah, makanya saya tadi begitu mendengar dari Pak Iwan tadi mengatakan gitu, memang benar sih, kendalanya ya di gadget. Tapi ya kembali lagi, sebenarnya olahraga tradisional itu di tingkat SD, SMP, SMA ada jenjangnya Bu, sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi saya hanya menginformasikan kekhawatiran dari Pak Iwan bisa kita sambut dengan cara mengikutkan anak-anak olahraga tradisional. Ya seperti kemarin itu anak PAUD kita coba Bu, egrang batok kelapa. Oh, baik. Nah, jadi ada buat Bu. keseimbangan, Pak. Iya betul Bu. Jadi ada Bu. Makanya tadi saya mendengar Pak Iwan ada sedikit keluhan, oke kita sambut dengan cara saya sampaikan seperti itu Bu. Nah. Demikian Bu dari Ya, saya Bu. terima kasih sharingnya Pak Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih. Sama-sama Pak Iwan. Artinya sebenarnya permainan tradisional itu memang bukan permainan old school ya, kalau saya bilang masih sangat relatable ke anak-anak zaman sekarang dan harusnya memang digalakkan lagi gitu, ditingkatkan lagi gitu. Karena jujur saya tuh membandingkan anak-anak zaman dulu yang dapat kesempatan bermain tradisional dengan anak-anak zaman sekarang yang kesempatan bermain tradisionalnya rendah sekali tuh, daya juangnya beda Pak. Beda gitu. Betul. Iya, jadi itu mungkin dolanan community nih bisa jadi PR untuk juga membantu Pak Freddy menggalakkan permainan tradisional. Boleh. Setuju. Gitu. Bahkan dulu permainan tradisional waktu usia saya itu digemari banyak Bu, digemari banget. Memang masih belum ada zaman gadget seperti sekarang ya. Tapi gadget muncul, malah berubah ya. Kan, iya, aneh, heran saya. Kok malah ditawarkan jadul-jadul kayak tadi gitu kan Bu ya. Betul. Padahal mereka nggak tahu peranan penting dari permainan kita kan bisa sosialisasi, menjadi hubungan kerjasama tim. Masih banyak sisi positifnya. Ya inilah sangat miris sebenarnya Bu ya. Tapi bagaimana lagi ya? Kita juga nggak bisa menolak perkembangan zaman ini. Iya, betul sekali. Pertanyaan ini sudah kedua ya. Sekarang waktunya yang ketiga. Silakan penanya ketiga. Kami buka sesi penanya ketiga. Monggo. Silakan penanya ketiga. Mumpung ada Bu Ratih nih, kita gali semua ilmunya Bu Ratih.
dari silakan. Silakan penanya ketiga. Oh ya, berarti sambil Ya. menunggu penanya ketiga ya. Kita sedikit sharing aja. Boleh. Saya bertanya Bu sesuatu Bu tentang berarti. Boleh. Berarti selama ini mengalami keluhan apa yang paling sulit Bu? Yang sulit mungkin dari psikologi sisi mana gitu Bu? Kalau sulit, semua kasus sulit ya. Karena namanya masalah ya, artinya pasti ada satu kesulitan di situ, perlu dicari jalan keluarnya gitu. Tapi memang kalau yang dirasa paling berat artinya berat secara mental ya untuk si pasiennya menghadapi adalah ya ketika saya mendapatkan kasus anak umur 7 tahun melakukan percobaan bunuh diri karena mendapat nilai matematika 90. Wow. Jadi nilai matematikanya sudah 90 tapi dia merasa itu belum sesuai dengan yang dia mau gitu. Nah, di sini kan kelihatan sekali bahwa memang ada yang namanya kekuatan mental ya, kekuatan untuk bertahan. Dan tadi ketika menghadapi situasi yang nggak sesuai dengan harapan, akhirnya anak itu tuh nggak bisa gitu untuk memikirkan jalan keluar yang efektif itu apa selain bunuh diri. Jadi ada percobaan bunuh diri yang dia lakukan karena menganggap dirinya gagal gitu. Mungkin itu sih yang cukup selalu saya ingat walaupun itu udah beberapa tahun yang lalu ya gitu. Karena anak sekecil itu masih 7 tahun. Dan itu kebetulan anak Jakarta gitu. Dan dia pergi ke sekolah jam 6 pagi, pulang ke rumah jam 8 malam dan itu setiap hari. Jadi memang tingkat stressful-nya juga cukup tinggi. Makanya kadang-kadang anak-anak Jakarta itu suka iri dengan anak-anak yang ada di daerah. Karena kan anak daerah itu masih cukup punya waktu untuk menikmati hidup ya, gitu. Benar sekali. Ya, itu pilihan orang tua sebenarnya gitu. Anak di Jakarta sebenarnya masih bisa kok menikmati hidup, tapi kadang-kadang mungkin pilihan orang tua ikut les ini, ikut les itu, sampai akhirnya anak nggak punya waktu untuk bermain. Ya benar. Oke, ini Bu ada satu penanya lagi. Baik, silakan. Mbak Linda Kenanga. Oke, silakan Ibu Linda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak menampilkan dulu ya. Gak apa-apa. Nah, yang mau saya tanyakan, komunitas dolanan ini untuk sosialisasinya sudah sejauh mana? Karena saya juga baru dengar ada komunitas dolanan ini. Mungkin nanti ya bisa sosialisasinya bisa kita terapkan kepada peserta didik yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kebetulan saya adalah guru SMP. Gitu. Jadi kita ingin memberikan permainan-permainan yang bisa kita masukkan ke dalam beberapa mata pelajaran yang akan diberikan kepada anak agar anak tertarik untuk belajar sambil bermain. Kemudian kedua, mungkin berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus. Oke. Nah, sekarang ini anak kebutuhan khusus banyak yang bersekolah di sekolah umum. Ya. Sedangkan di sekolah umum itu jarang sekali melaksanakan kegiatan permainan di dalam pembelajaran. Akhirnya yang saya temukan anak-anak berkebutuhan khusus bukannya nyaman, dia malah tambah stres. Nah, stresnya itu di mana? Yaitu dengan dia ngamuk-ngamuk, dia melakukan hal yang dalam batas kewajaran yang ada di sekolah. Nah, itu kan tadi disebutkan bahwa ada siswa yang merasa dia stres dengan tidak mendapat nilai 90, itu saja sudah membuat stres, apalagi anak ABK yang ternyata dia mempunyai kelemahan yang sangat luar biasa, dimasukkan ke sekolah umum, akhirnya bukan dia pintar, bukan dia sama, tapi dia malah tambah stres. Nah, bagaimana solusinya dari komunitas dolanan agar hal ini bisa menjadi menimbulkan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda.
Mungkin nanti untuk yang masalah sosialisasi akan dijawab oleh Mas Diki kali ya. Saya coba jawab yang kaitannya sama ABK. Siap, Bu. Nah, jadi untuk yang ABK sebenarnya gini, ketika sekolah umum terus kemudian menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus, berarti dia sudah masuk ke dalam ranah inklusi. Jadi adanya inclusive education. Nah, kalau sudah ada pendidikan inklusi, berarti mau tidak mau SDM baik dari guru maupun stakeholder yang ada di sekolah juga harus memahami kebutuhan khususnya itu yang diterima yang tipenya seperti apa gitu. Karena kebutuhan khusus itu kan rentangnya luas sekali gitu ya. Ada keterbelakangan mental, ada ADHD, autism dan lain sebagainya. Nah, kalau sekolah sudah tahu nih pemetaan anak-anaknya itu ABK-nya jenisnya apa, disitulah sekolah harus improve kemampuan dari guru untuk paham tentang anak-anak ABK. Karena memang gini, ketika anak ABK masuk ke dalam sekolah umum, diharapkan kan sebenarnya kita ada yang namanya kesetaraan gitu kan. Walaupun sebenarnya ada beberapa kesetaraan yang nggak bisa dibuat setara gitu. Karena normanya berbeda ya Bu gitu. Jadi tapi mau nggak mau, guru memang harus menambah pengetahuan dan skill untuk bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya dalam satu kelas ada 2 anak berkebutuhan khusus, itu teman-teman yang lain harus diinformasikan bahwa teman kamu ini termasuk ABK, di mana tidak ada yang berbeda secara perlakuan, tapi mungkin ada kondisi-kondisi yang perlu untuk sepakati, misalnya nggak saling mengejek atau kemudian kalau bisa saling membantu yang seperti itu. Beberapa anak ABK mungkin yang agak sedikit sering marah-marah adalah mungkin anak-anak hiperaktif atau anak-anak autism juga biasanya akan mudah tuh terstimulasi secara emosi, apalagi kalau sensori mereka bermasalah gitu. Nah, kalau gurunya nggak dikasih atau nggak dibekali pengetahuan tentang bagaimana handle ya pasti akan kesulitan Bu gitu. Dan nggak tahu ya, koreksi saya kalau saya salah. Kalau misalnya di Jakarta sendiri, sebenarnya setiap sekolah punya kebijakan masing-masing bagaimana untuk meningkatkan skill dari guru. Tapi itu memang sayangnya sekolah swasta. Nah, kalau sekolah negeri, saya kurang begitu memahami apakah ada regulasi yang mengatur bahwa guru itu perlu diberikan pelatihan khusus untuk bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Dulu sih saya pernah memberikan pelatihan kepada kumpulan guru-guru dan kepala sekolah di Dinas Pendidikan Jakarta Selatan khusus ABK. Jadi bagaimana membuat kurikulum untuk anak-anak ABK yang masuk ke sekolah umum. Jadi dari kurikulum aja harus beda, nggak bisa disamakan dengan anak-anak yang pada umumnya gitu. Mulai dari kurikulumnya harus di tailor made, ibaratnya kayak kita ke penjahit gitu ya, benar-benar dibuat sesuai dengan ukuran anak ABK-nya. Terus kemudian metodenya juga harus berbeda sehingga nanti itu terintegrasi gitu. Mungkin kalau misalnya di sekolah ibu guru-gurunya belum diberikan pelatihan, coba diajukan untuk kemudian guru-guru diberikan pembekalan ilmu tentang bagaimana sih caranya menangani anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Itu Bu Linda. Mungkin Mas Diki mau tambahin yang tentang sosialisasi dolanan? Ya, siap. Terima kasih Bu Rati untuk mungkin Bu Linda, semoga memahami apa yang disampaikan oleh Bu Rati tadi. Ya. Sekarang kita langsung ke pertanyaan kedua nih Bu Linda, yaitu akan langsung dijawab oleh Kak Vivi. Silakan Kak Vivi. Kak Vivi. Ya, terima kasih. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali belum bisa open kamera karena masih ada di luar. Saya sebagai perwakilan dari komunitas dolanan, jadi menjawab pertanyaan sedikit dari Bu Linda. Jadi bagaimana sih sosialisasi kami di komunitas dolanan ini atau dolanan community? Itu kita sosialisasinya berupa virtual untuk menjangkau daerah-daerah yang belum bisa kami jangkau seperti di luar daerah Jawa Timur. Kebetulan komunitas dolanan ini didirikan di daerah Jawa Timur. Tetapi naungan kami seperti yang dikatakan oleh Pak Freddy tadi,
Kami naungannya adalah KPUTI. Jadi setiap daerah sudah ada KPUTI-nya. Nah, KPUTI ini menaungi para komunitas-komunitas kecil seperti kami, gitu. Jadi cara kami untuk menjangkau wilayah-wilayah yang notabene mereka belum tahu permainan tradisional atau meningkatkan gairah bermain mereka adalah melalui kegiatan virtual. Jadi fokus kami kebetulan adalah kegiatan virtual Bu Linda. Seperti itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, bisa cek akun YouTube kami atau akun Instagram kami. Terima kasih Bu Linda. Kembali lagi ke moderator. Alhamdulillah sudah terjawab oleh founding father-nya. Oke. Gimana Bu Linda? Mungkin sudah terjawab semua apa yang Oh ya, mungkin gini, tadi sebutkan bekerja sama dengan KPOT. Kebetulan saya juga KPOT, Sekretaris DKI KPOT ya. Nah, yang mau saya tanyakan bersama tadi dengan Pak Freddy, dengan Bu Niken juga ada kayaknya di sini. Nah, di sini yang saya tanyakan lagi ya berkaitan dengan tadi jawabannya, bekerja sama berarti komunitas ini hanya kerjasama tetapi bukan di bawah naungan KPOT, berdiri sendiri. Bagaimana Mbak? Siapa tadi yang jawab? Pertanyaannya langsung saja, mohon izin Kak Diki. Jadi kebetulan untuk yang komunitas kami masih proses untuk legalisasi ke KPUTI Jawa Timur. Tetapi saat kegiatan webinar seperti ini, KPUTI Jawa Timur langsung memberikan izin secara personal kepada kami. Jadi untuk proses legalisasinya masih berjalan untuk proses melengkapi secara administratif. Seperti itu. Apakah di Jakarta sudah ada dolanan ini, Mbak? Untuk komunitasnya ya? Ya. Maksudnya. Nah, untuk komunitas kami kebetulan di seluruh wilayah Indonesia, jadi anggotanya kebetulan dari berbagai daerah di Indonesia dan bergeraknya secara virtual. Seperti itu, Bu Linda. Yang di Jakarta sudah ada belum, Mbak? Komunitasnya di Jakarta sudah ada belum, Mbak? Untuk yang langsung di Jakarta, untuk yang offline masih belum, Bu Linda. Oh, belum ada. Komunitasnya belum ada. Ya, kalau misalnya memang ada, saya butuh nomor yang saya bisa hubungi. Jadi kalau misalnya nanti kita ingin bekerja sama atau menggait komunitas dolanan di KPOT DKI Jakarta, mungkin saya bisa menghubungi Mbak gitu. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Linda atas terima kasih tawarannya. Iya. Mudah-mudahan segera terbentuk ya. Ya, tak terasa Bu Rati, kita sudah di penghujung acara. Oke. Ya. Terima kasih pada hadirin yang telah ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat ke depannya. Terutama bagi para bapak ibu, khusus banget Bapak Ibu guru, nggih. Terima kasih Bu Rati, Pak Diki, terima kasih. Sama Pak Iwan. Sebelum kita meninggalkan acara Bu ya, kita akan ada sesi foto bersama. Baik. Tapi secara virtual ya. Mohon untuk menyalakan kamera, nggih. Nah, monggo semua menyalakan kameranya terlebih dahulu sebentar saja. Kami tunggu. Ya, Kak Nisa baru bergabung. Oke, mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, udah. Kak Nisa antusias sekali ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Ya, setelah kita ada sesi foto tadi, jangan lupa kita melakukan presensi terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Kita melalui Google, apa Mbak? IG ya? IG. Oh ya, ya, ini sudah dikirim linknya oleh Kak Rizka. Silakan untuk mengisi terlebih dahulu, nggih. Ya. Nanti untuk Mas Diki mohon izin, nanti untuk materi kalau memang dibutuhkan saya share ke Mas Diki atau ke panitia ya. Oh, nggih, siap Bu. Nggih. Oke. Ya. Akhirnya alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sudah selesai. Kita belajar bersama-sama dan insya Allah ilmunya bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat pemateri, Bu Rati. Insya Allah sangat-sangat membantu bagi kami orang tua tentunya Bu nggih, untuk menghadapi masa-masa yang kritis ini Bu nggih. Akhir kata, saya selaku moderator Diki Dwi Januar mohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman mungkin dari kata-kata saya yang tidak mengenakan Bapak Ibu kakak-kakak semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rati. Sama-sama Ibu Niken. Ya. Saya mohon pamit. Ya Bu Rati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kak Heru nggak bisa hadir ya Bu? Ya. Terima kasih.